Halo, selamat datang di channel Cara Gue. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan Bang Ihwan Faroji. Beliau ini sebenarnya merupakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Pemilu di Jakarta. Selamat malam Bang Ihwan. Selamat malam Pak Alung. Oke, terima kasih banyak Bang Ihwan atas waktunya, atas ilmunya mau berbagi pada kesempatan kali ini di channel Cara Gue. Kita pada kesempatan kali ini akan berbincang singkat Bang ya, soal hukum kepemiluan, khususnya terkait dengan sengketa hasil di MK. Nah, ini kan ada isu Bang, isu soal status pasal 158 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, itu menurut Abang bagaimana Bang terkait dengan isu 158 itu katanya sekarang diperlonggar. Apa benar demikian atau seperti apa Bang? Mohon penjelasannya Bang. Jadi mengenai pasal 158 itu memang ada pergeseran penerapan dari sengketa hasil sebelum-sebelumnya di MK. Pergeseran itu terjadi. Sebelumnya pasal 158 itu menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diperiksa di pokok perkara. Artinya mengenai selisih terpenuhi apa tidak itu diperiksa pada pada tahapan sidang pendahuluan. Bedanya dengan persidangan sengketa hasil yang saat ini, untuk selisih yang diatur dalam pasal 158 itu diperiksanya pada tahapan pemeriksaan pokok perkara. Itu adalah penerapan atau pergeseran penerapannya dibandingkan dengan sengketa hasil di tahun-tahun yang lalu berdasarkan PMK nomor 6 tahun 2020. Namun demikian, yang terpenting dari penerapan pasal 158 adalah bahwa pasal 158 itu tetap menjadi syarat formil ya bagi dapat diperiksanya atau memenuhi syarat formil apa tidak suatu permohonan di MK itu. Hanya memang pemeriksaannya saja. Kalau misalnya di pokok perkaranya terbukti bahwa selisih suaranya tetap di atas 158, maka putusan MK-nya tetap menyatakan tidak dapat diterima kan gitu. Hanya kemudian isu yang menarik adalah mengenai apakah pasal 158 itu bisa disimpangi dengan dalil TSM, terstruktur, masif, dan sistemik gitu. Ini yang kemudian menjadi satu. Memang ada beberapa presiden di mana ketentuan pasal 158 itu tidak dipertimbangkan oleh MK. Artinya tidak murni ketentuan 158, tetap MK memeriksa pokok perkaranya, tidak menyatakan tidak dapat diterima. Itu karena ada hal-hal yang sifatnya spesifik gitu. Misalnya adalah ada hal yang sifatnya Fussmeier. Fussmeier itu adalah ketika ada intimidasi yang menyebabkan rekapitulasi suara tidak dapat dilakukan, misalnya begitu. Nah, maka walaupun selisih suaranya itu tidak memenuhi pasal 158, MK tetap kemudian memberikan putusan gitu atau mengabulkan gugatan pemohon terkait dengan itu. Artinya apa? Artinya tetap 158 itu bisa disimpangi ya. Namun dengan alasan-alasan yang sangat spesifik, yang sangat extraordinary begitu. Tidak bisa alasan-alasan yang sifatnya umum, yang sifatnya pelanggaran yang sudah diperiksa di tingkatan penyelenggara pemilu, sudah ditindaklanjuti dan sebagainya. Itu menjadi dasar untuk menyatakan bahwa ini terjadi TSM dan tidak berlaku pasal 158. Jadi begitu pada intinya. Oke, jadi pasal 158 ini
dapat dikatakan fleksibel sifatnya. Dia bisa dikesampingkan, tapi dengan catatan-catatan yang sekiranya itu sangat luar biasa, begitu kira-kira Bang ya? Iya, betul. Jadi harus dipahami bahwa penerapan TSM itu harus dibedakan antara sebelum adanya undang-undang pemilihan yang baru dan setelah undang-undang pemilihan sebelum dan sesudah. Sebelumnya memang ada beberapa jurisprudensi, bisa kita katakan jurisprudensi ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan dalil TSM itu. Namun setelah adanya undang-undang pemilihan, putusan-putusan MK itu terbatasi begitu ya dengan undang-undang pemilihan ini. Dengan misalnya ketentuan 158 itu. Nah, setelah pasal 158 mengenai putusan TSM juga ada presidennya. Namun presidennya itu tadi itu hal-hal yang sifatnya itu adalah darurat, hal-hal yang sifatnya extraordinary yang memang berkaitan dengan pengurangan hak konstitusional pemilih gitu ya. Jadi karena ini kan Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah kalkulator gitu. Jadi pendekatannya tetap adalah ada atau tidak konstitusional pemilih yang dilanggar di situ gitu. Oke. Terus kemudian soal peluang misalnya, ini kan di MK kan sudah banyak sekali, sekitar 100 lebih saya rasa sengketa hasil yang masuk. Nah, kira-kira menurut Abang apakah semua itu diloloskan terkait dengan 158 atau misalnya sebagian begitu kalau menurut Presiden Abang? Jadi TSM itu tetap menjadi dalil bagi pemohon kan gitu. Tapi penerapan dari TSM itu tadi itu kan sifatnya sangat spesifik, sangat luar biasa, sangat darurat gitu. Jadi tidak bisa diterapkan dalam hal-hal yang sifatnya ini. Jadi kalau pemohon itu menggunakan logika atau menggunakan dasar penerapan TSM, ya tetap bisa dilakukan, tetapi dalam penerapannya nanti akan sangat diperketat oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Terus kalau Abang sendiri ada pegang kasus nggak Bang di MK? Ya, kita ada sebagai pemohon atau sebagai pihak terkait. Sebagai pihak terkait. Oh, jadi semua main semua ini. Jadi ya, tapi kan kita tetap berpegang pada, bukan kita ada pada atau pada saat posisi di sini kita, tapi kita pada umumnya bahwa TSM itu tetap bisa dilaksanakan. Hanya kemudian harus kita ini bahwa ya TSM itu sifatnya, penerapannya itu sifatnya sangat spesifik, extraordinary begitu. Oke, pesan terakhir Bang soal 158 dan soal peluang sengketa hasil di MK ini. Ya, jadi di dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, apabila kita berposisi sebagai pemohon mendalilkan terjadinya TSM, itu sah-sah saja. Hanya kemudian harus dilihat apakah alasan-alasannya itu masuk kategori yang sangat extraordinary atau ya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ya teknis, teknis pemilihan dan lain sebagainya. Apabila pelanggarannya itu memang bersifat pengurangan hak secara konstitusional, pelaksanaan pemilu secara prinsip-prinsip ternodai gitu, maka kemudian, karena ini Mahkamah Konstitusi tetap dasarnya adalah konstitusi gitu. Oke, terima kasih banyak Bang atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.